Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Hadi Pinorta, mahasiswa Manajemen Strategik kelas MJ 705. Di sini saya mempresentasikan hasil kerja UTS Manajemen Strategik saya di tahun 2024 ini. Di sini transformasi digital di Lufthansa Group. Lufthansa Group bekerjasama dengan SAP untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dalam jaringan globalnya. Proyek ini bertujuan memberikan transparansi biaya dan emisi karbon, khususnya pada skop 3 emissions. Melalui platform Spenscape, Lufthansa dapat memahami pengeluaran dan mengembangkan strategi berbasis data untuk efisiensi biaya serta keberlanjutan operasionalnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang masing-masing akan saya jawab dalam kesempatan ini, yaitu pertanyaan pertama yaitu bagaimana Lufthansa dapat menggunakan data untuk mendukung keunggulan kompetitif dalam industri penerbangan yang semakin kompetitif. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Lufthansa dapat menggunakan data untuk mendukung keunggulan kompetitif dalam industri penerbangan yang semakin kompetitif. Lufthansa dapat menggunakan data untuk mendukung keunggulan kompetitif dalam industri penerbangan melalui beberapa strategi utama. Yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan, menggunakan data untuk personalisasi layanan, merespon keluhan dengan cepat, dan meningkatkan kenyamanan penerbangan dengan penyesuaian berdasarkan preferensi pelanggan. Yang kedua, optimalisasi rute dan armada. Dalam hal ini menggunakan data untuk merencanakan rute yang menguntungkan, mengelola armada secara efisien dan memprediksi gangguan operasional. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia, mengoptimalkan jadwal kru dan meningkatkan pelatihan berbasis data kinerja untuk efisiensi operasionalnya. Yang keempat, strategi harga dan pendapatan, menerapkan penetapan harga dinamis dan mengelola pendapatan dengan analitik data untuk memaksimalkan keuntungan per kursi, efisiensi operasional dan pengurangan biaya, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, merampingkan proses check-in dan boarding, serta mengurangi biaya operasionalnya. Lalu yang keenam, keberlanjutan. Dalam hal ini mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan data untuk memilih rute dan pesawat yang lebih efisien, serta berinovasi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, keamanan penerbangan, yakni menggunakan data untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan mencegah ancaman keamanan cyber atau fisik. Yang kedelapan, kemitraan dan kolaborasi. Dalam hal ini menggunakan data untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan maskapai lain dan penyedia layanan lainnya, serta memperkuat program loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu mengantisipasi tren pasar, mengumpulkan data pasar untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tren perjalanan global. Untuk soal yang kedua, yaitu apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam transformasi digital ini, terutama dalam implementasi di berbagai wilayah operasionalnya. Nah, transportasi digital ini menghadirkan tantangan signifikan bagi perusahaan, terutama yang beroperasi di berbagai wilayah. Tantangan utama tersebut antara lain yang pertama yaitu transformasi digital menghadirkan tantangan signifikan bagi perusahaan, terutama yang beroperasi di berbagai wilayah. Tantangan utama tersebut antara lain seperti ketimpangan infrastruktur teknologi, wilayah dengan infrastruktur terbatas dapat menghambat implementasi digital yang efektif terutama di daerah terpencil. Lalu kekurangan keahlian digital, yakni perusahaan kesulitan menemukan talenta digital yang terampil dan harus melatih ulang karyawan untuk memenuhi kebutuhan teknologi baru. Yang keempat, keamanan cyber. Risiko ancaman keamanan yang berbeda-beda di setiap wilayah dan ketergantungan pada sistem yang lama, yaitu legacy system, memperburuk tantangan ini. Yang kelima, yaitu resistensi terhadap perubahan. Budaya organisasi yang konservatif dan kurangnya pemahaman digital di kalangan karyawan dapat menghambat adopsi teknologi baru. Yang keenam, biaya transformasi. Investasi besar dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan karyawan dapat menjadi beban besar bagi perusahaan, terutama dengan pengembalian investasi yang lambat di berbagai wilayah. Yang ketujuh, koordinasi global dan lokal. Perbedaan prioritas dan kesiapan teknologi di berbagai wilayah memerlukan strategi implementasi yang fleksibel dan koordinasi yang baik. Yang kedelapan, integrasi sistem. Tantangan dalam mengintegrasikan sistem IT lama dengan solusi digital baru, terutama dalam skala global. Yang terakhir yaitu pengelolaan proyek yang terdistribusi.
Manajemen proyek dalam hal ini yang melibatkan banyak wilayah dengan perbedaan kondisi teknis dan budaya memerlukan perencanaan yang cermat dan penyesuaian yang tepat. Oke, kali ini soal yang ketiga, yaitu soal yang terakhir. Rekomendasikan langkah strategis yang harus diambil Lufthansa untuk meningkatkan keberlanjutan operasionalnya. Untuk meningkatkan keberlanjutan operasionalnya, Lufthansa dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti yang pertama, investasi dalam armada ramah lingkungan. Mengganti pesawat yang lama dengan model yang lebih efisien bahan bakar seperti Airbus A350 atau Boeing 787 dan menjajaki pesawat berbahan bakar listrik atau hibrida untuk penerbangan jarak pendek. Yang kedua, penggunaan bahan bakar alternatif. Di sini seperti mengadopsi biofuel atau Sustainable Aviation Fuel atau disingkat SAF untuk mengurangi emisi karbon dan bekerja sama dengan penyedia SAF untuk meningkatkan ketersediaannya. Yang ketiga, optimalisasi rute dan armada. Penggunaan data analitik untuk merencanakan rute yang lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan armada guna mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi. Yang keempat yaitu pengelolaan emisi karbon, meningkatkan pelaporan emisi dan transparansi serta mengimplementasikan program offset karbon untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan. Yang kelima yaitu inovasi di bandara dan proses operasionalnya, seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan energi terbarukan di bandara, dan meningkatkan proses keberlanjutan operasionalnya. Yang keenam, digitalisasi untuk efisiensi, memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan jadwal penerbangan, pengelolaan armada, dan penggunaan bahan bakar. Yang ketujuh, kemitraan industri dan pemerintah, berkolaborasi dengan organisasi seperti ICAO dan IATA serta dengan pemerintah untuk mendukung kebijakan keberlanjutannya. Yang kedelapan, pengembangan produk ramah lingkungan, menyediakan opsi penerbangan dengan jejak karbon rendah dan mengembangkan program loyalitas berbasis keberlanjutan. Yang terakhir, rekomendasi yang terakhir mengenai langkah strategis yang harus diambil Lufthansa yaitu investasi dalam penelitian dan teknologi hijau. Di sini meningkatkan R&D untuk teknologi ramah lingkungan seperti pesawat listrik dan bahan bakar alternatif. Nah, dengan langkah-langkah ini Lufthansa dapat mengurangi dampak lingkungannya seharusnya dengan meningkatkan efisiensi operasional dan membangun reputasi sebagai pemimpin dalam keberlanjutan industri penerbangannya. Oke, cukup sekian presentasi jawaban UTS Manajemen Strategik tahun 2024 tahun ini dari saya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.